Ya guys, back again with me, Koko Driver. Selamat siang semuanya guys. Hari ini gue mau kembali on beat lagi. Dan karena platnya sesuai, kita sombong dikit ya hari ini. Gue rencananya mau sortir-sortir Argo dan matiin layanan hemat. Sombong amat. Hari ini Argo di atas 20.000 yang akan gue ambil. Kita lihat ya, dapat berapakah hari ini. Sekarang gue juga berada di daerah Jakarta ya, tepatnya di depan JDC nih, di parkiran JDC. Mari kita lihat ya, gacor apa anyep nih kalau platnya sesuai. Ini guys, gue lagi di parkiran JDC ya. Ini gedung JDC-nya. Itu gedung Dipo. Barangkali kalian ada yang penasaran sama isi JDC ya. Kita lihat yuk. Jadi JDC itu isinya kayak gini ya. Jualan furniture atau mebel-mebel yang luxury atau high end. Jadi begitu ya isi dari dalam JDC. Ternyata itu seperti mall furniture buat orang-orang kaya ya. Udah bukan kaya lagi kali, itu buat sultan gua rasa. Soalnya yang di dalam itu bener-bener merek-merek desainer semua. Dan yang toko-toko high end semua guys. Kayak ada Cellini, ada Hunter Douglas, ada Lazy Boy tadi ya, dan lain-lain lah, banyak banget. Oke, tanpa berlama-lama kita onlinein dulu ya. Mulainya dari Gokar, Vermuk dulu. Oh iya, lepas kacamata. Waduh. Coba 3 kali lagi baru boleh tekan. Waduh, panik nih guys. Oke, kita coba lagi ya. Wah, ngaco nih. Wah, gawat guys, nggak bisa login Gojek gue. Ya, Gojeknya nggak bisa, jadi gue nyalain InDrive sama GrabCar dulu deh ya. Ini sambil gue mau urusin dulu nih. Halo, siang Bu. Saya Steven. Bapak Steven dari area kota mana? Dari Jakarta. Nomor teleponnya berapa yang terdaftar? Informasi apa bisa saya bantu Pak Steven? Saya nggak bisa verifikasi muka Bu. Tidak bisa verify keterangan gagalnya apa Pak? Nggak ada keterangan apa-apa, cuman coba 3 kali, kalau nggak bisa telepon CS katanya gitu. Baik, untuk versi aplikasi Gojek Lepas sudah menggunakan yang terbaru ya Pak Steven? Sudah, baru diupdate. Baik Pak Steven, di sini untuk jaringan internet Bapak sudah stabil ya? Sudah. Di sini setelah saya bantu pengecekan untuk akun Bapak tidak ada kendala, Bapak tidak bisa login Vermo. Iya. Saya sarankan Bapak di sini untuk kami bantu pengecekan terlebih dahulu ya Pak. Dipastikan untuk telepon tidak terputus dalam 1 menit ya Pak Steven. Oke. Iya Pak Steven. Iya. Terima kasih telah apa atau lama ya Pak. Di sini saya sarankan Bapak nanti untuk dicoba kembali login Vermo seperti itu Pak. Dipastikan di sini untuk versi aplikasi Gojeknya Bapak menggunakan yang terbaru karena terdeteksinya Bapak ini belum update ke aplikasi versi yang terbaru Pak. Soalnya udah saya cek di App Store-nya udah terbaru sih. Kalau saya coba delete sama install lagi bisa lah ya? Nanti dicoba install kembali saja seperti Oh. itu ya Pak. Kalau Seperti itu. pengaruh dari potongan rambut, pengaruh nggak? Saya soalnya sekarang misalkan kemarin tuh agak gondrong, sekarang botak gitu, nggak pengaruh ya? Tidak berpengaruh Pak untuk rambut. Yang penting wajahnya wajah driver sendiri seperti Iya, itu Pak. tapi nggak bisa ya udah, ntar saya coba reinstall. Ya. Baik Pak Steven. Tapi nggak, Apa selanjutnya? dari customer service nggak bisa dibantu online dulu Bu, soalnya saya perlu nyari. Tidak bisa Pak dibantu Facebook dari kami. Jadi harus dari driver sendiri seperti itu.
Oke, ya udah. Seperti itu ya Pak. Untuk informasinya cukup terima kasih Pak. Sudah. Selain Ya, seperti yang kalian bisa dengar ya. Jadi telepon customer service juga tidak membantu apa-apa ternyata. Mereka juga nggak bisa memberikan solusi. Cuman nyuruh update atau enggak reinstall aplikasi. Dan gue pikir itu bukan solusi yang bagus ya. Maksudnya dari kita kan udah telepon ke customer service itu kan berarti lumayan urgent gitu. Sayang banget kenapa nggak dibantu online dari sana. Mungkin bisa dengan diganti ya verifikasi muka dengan verifikasi data-data pribadi. Seperti kan kalau kita telepon kartu kredit tuh kan ke customer service, kita kan ada pencocokan data. Mungkin bisa juga nih diaplikasikan ke verifikasi muka diganti jadi verifikasi data gitu. Soalnya kalau kayak gini kan gimana ya, kita para driver kan berpacu sama waktu ya. Kalau misalkan gara-gara nggak bisa vermuk terus gitu jadi nggak bisa nyari duit kan gimana, masa seharian nggak jadi dapat duit, pusing juga. Ditambah lagi tadi customer service Gojek nggak ada fasilitas call over wifi atau call over WhatsApp gitu ya, jadi harus isi pulsa. Dan tadi gue isi pulsa tuh 10.000 untuk nelfon, kalau nggak salah tadi 2 menitan doang deh, 2-3 menit itu gue habis 9.000. Pulsa gue sekarang cuman sisa 1.000 guys. Dan lebih kecewanya lagi nggak ada solusi yang pasti gitu dari customer service-nya. Nah ini udah gue coba reinstall ya. Tadi soalnya gue update di Play Store-nya tuh sudah up to date gitu tulisannya. Jadi udah nggak bisa ngupdate lagi. Sekarang gue coba reinstall dan ini tampilannya berubah. Mungkin setelah ini bisa nih. Coba ya. Sekarang verifikasinya lebih detail ya. Tadi suruh kedip, blinking sama akhirnya bisa nih guys. Ternyata harus di reinstall ya. Oke, coba kita lihat dulu apakah ya elah masuk dari Grab dong. 37.000 lagi. Kemana nih? Pasar Baru. Oke lah, nggak apa-apa. Kita ambil dulu yang Grabnya ya. Butnya dari gedung JDC ke gedung Dipo tuh, sebelahan doang. Tadi siang itu 57 kan yang sebelum itu. Iya, makasih Kak. Oh di seberang? Iya, titik.
tambahan dari tip aja Pak. Oh ya, oke. Ya, makasih. Kasih. Oke, selesai orderan perdana kita ya, yang dari Dipo ke Pasar Baru, dapetnya 37.000. Tadi ada meleset titiknya dikit, titik di aplikasi di sini, minta di dropnya di sini. Bedanya 850 meter. Tadi bilangnya sih si kakaknya ini mau ditambahin ya di tip, cuman let's see guys. Sekarang kita lanjut online ya. Mari kita tes apakah GoCargo sudah bisa. Kita coba. Wih, bisa. Ya, saya setuju. Boleh kami aktifkan shortcut? Oke. Langsung dapet. Gile, gacor nih bos, gacor. Kemana kita? Waduh, gosen ternyata. Dapatnya berapa nih? Pendapatannya 65.000. Detail paket rantai 6 mm SS. Berapa banyak nih rantainya? Jadi gua dapet Gosen Car ya. Ini orderan langsung dari customer nih. Kalau sebelumnya kan Gosen itu cuma bisa dari Tokopedia ya. Sekarang bisa nih dari customer langsung. Kita nganternya ke Pondok Indah Mall, dapatnya 65.000. Lalu tadi gue sudah tanya barangnya seberapa banyak, cuman 1 karung gini. Oke, nggak apa-apa, kita gaskan. Cuman jemputnya ya, GoCar kebiasaan sampai 4 kilo nih. Tadi udah jalan 300 meter gue. Ya udah nggak apa-apa lah. Rada menyesal ya ngambil yang ini. Masih 200 meter dan jalanannya seperti ini guys. Oke, akhirnya udah mau nyampe ya. Kita masuk ke dalam area glodok nih, kayak gini nih. Gimana coba gue suruh belok kiri? Mana bisa? Mana bisa bos? Jadi kita nganter paket 1 karung rantai gini ya guys ya. Oke, let's go. Akhirnya welcome to Jakarta guys. Akhirnya ya, kita sudah mau sampai 2 kilo lagi. Tapi masih mengarungi kemacetan juga. Ya enaknya kalau bawa barang atau terima orderan Gosen kayak gini ya. Satu, gaya nyetir itu bebas, suka-suka kita. Terus kitanya juga jadi lebih nyaman ya. Karena kan nganterin barang ya, mau ngambil jalan yang mana bebas, mau nyetir kayak gimana juga bebas. Terus bisa santai-santai juga. Tapi ya nggak enaknya ya kayak tadi, kalau pas ngambil barang itu di area rame dan barangnya itu agak ribet, jadi ya ribetnya double dibanding bawa penumpang. Alright guys, selesai yang barusan ya, Gosen 65.000. Coba kita hitung berapa per kilometer dapatnya nih. 64.800 dibagi 17,52 kilometer. Kita dapat 3.700 per kilo. Menurut gua kalau dengan hitungan yang sama kayak gini ya, per kilometernya kan kurang lebih sama di rentang 3.000 sampai 4.000 ya. Kurang worth it sih kalau ngejalanin orderan Gosen, karena capek dan repotnya itu double dibanding kita ngambil orderan yang penumpang biasa gitu. Ya kayak yang ini aja gue udah nombok nih. Tadi 65.000 argonya, gue nombok biaya parkir di PIM. Karena tadi gue muter-muter nyariin loading dock. Itu satu. Kedua, di loading docknya kan juga lama, ketemu orangnya dulu, nurunin barang, masuk lagi, keluar dari loading dock, ngantri lagi di parkiran. Alhasil udah lebih dari grace period parkiran, dan gue akan kena biaya parkir. Sedangkan tadi gue nagih parkiran ke penerimanya, dia langsung bilang, wah saya nggak tahu, bukan tanggung jawab saya. Sedangkan gue tagih ke si pengirim, itu gue udah nggak direspon lagi. Dan nagih ke pengirim pun juga udah percuma karena biaya parkir kan 5.000 ya. Bagaimana cara bayarnya? Transfer 5.000 di MBCA kan nggak bisa juga. Oke, sekarang karena udah terlanjur parkir, jadi gue cari makan dulu aja lah di PIM.
Wah, bingung ya mau makan apa ya. Makanannya mahal-mahal semua nih. Yang ada nombok nih ntar. Ternyata ada food court. Kita makan di sini saja. Nah, ada hokben. Makan dulu guys. Gue beli value set 4. Dapat nasi putih, gorengannya 4, sama miso soup ya, dan ocha. Mantap. Kenyang guys habis makan. Sekarang udah ready buat kerja lagi. Saatnya kita lanjut online lagi guys. Gua setel orderan searah ke BSD ya, iseng. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu nih. Dapet pancingan kita guys. Dapet. Halo, mohon ditunggu dulu ya, baru kita cek. Daripada ntar di cancel. Kemana nih? Jombang, Ciputat. Kok jauh banget? Gue kan setelnya ke teras kota pak. Alright, sampailah kita di Ciputat. Ternyata nih di Bintaro ya. 56.000 dapatnya. Ah, lupa gue matiin Gojeknya. Suruh balik lagi gue ke Pondok Indah Mall. Kocak. Bisa pas begitu ya orderannya. Oke guys, gue udah sampai di rumah dan segitu dulu onbitnya ya. Sekarang saatnya kita cek penghasilan hari ini. Kalian tadi gue mau ngecek juga ya. Orderan pertama gue tuh tadi, wih dikasih guys, dikasih tip. Yang tadi salah titik itu katanya mau ngelebihin di ini ya, di tip. Kita lihat dapat tip berapa tadi itu. Yap, kita dapat tip 20.000. Nice. Wih mantap banget, terima kasih banyak loh kak. Berarti penghasilan kita dari Grab 57.600 ditambah dari Gokar 120.800. Lumayan juga ya. Penghasilan kotor kita hari ini 178.400. Lalu kita hitung modal bensinnya. Gua menghabiskan 5 liter bensin tadi ya. Berarti kali Shell Super 12.630, modal bensin kita 63.150. Oke, sekarang kita hitung penghasilan bersihnya 178.000 dikurangin 15% untuk perawatan, lalu dikurangin tadi modal bensin kita, ya kita bulet-buletin aja lah ya supaya gampang. 65.000, 86.300 dikurangin tadi gua makan 35.000. Oke, masih ada bersih 51.300. Gimana menurut kalian guys? Apakah masih worth it apa enggak? Komen di bawah ya. Kalau menurut gua hari ini yang cukup bikin rungkat itu atau bikin capek itu adalah di orderan gosen ya. Jadi tadi pada saat orderan gosen itu pertama pas udah nyampe ya biasalah cari-carian kakak di mana bla bla, saya di sini. Akhirnya gue menunggu di mobil dan sampai akhirnya ketemu tuh udah makan waktu 10 menit. Begitu udah ketemu dia kasih gue duit cash dan itu hanya duit argo doang, belum menggantikan uang parkir, terus uang tol juga. Makanya si pengirimnya balik lagi ke tokonya, ngambil duit cash lagi, balik lagi ke gue. Ya pokoknya ini banget lah, tadi rumit banget jadinya, kebuang waktu banyak. Jadi dari orderan yang gosen itu aja udah capeknya double plus nombok 5.000. Nilai plus yang bisa gue ambil dari orderan gosen itu yang bikin enak, kita lebih nyaman aja ya. Karena kita bawa barang jadi kan gaya nyetir kita,
bisa disesuaikan dengan yang kita mau. Terus rute yang kita ambil juga, misalkan ada salah jalan, kita nggak ada beban ke penumpang gitu. Aduh salah nih, takutnya penumpang mikir yang aneh-aneh. Kalau bawa barang kan ternyata salah jalan, kita tinggal ya udah cari jalan yang bener gimana, terus udah selesai deh. Menurut gua plusnya orderan Gosen di situ aja ya. Selain dari faktor nyamannya kita ngambil orderan, itu sisanya bener-bener kalau boleh gue bilang bikin rungkat sih. Karena dengan argo yang sama, jauh lebih nyaman kita tuh, bukan nyaman ya, jauh lebih simpel gitu tuh ngangkut penumpang. Orangnya masuk sendiri, begitu nyampe orangnya keluar sendiri, terus nggak ribet janji-janjian di mana. Biasa kan orang udah nunggu gitu, udah standby tinggal masuk doang. Selain kita bahas soal Gosen, gue juga ingin bahas atau berbagi tips ya. Belakangan ini gue lihat di YouTube udah mulai banyak ojol atau taksol yang bikin konten juga gitu, jadi konten kreator. Nah maka dari itu gue sebagai si newbie tol ini ingin berbagi beberapa tips dari gue yang gue tahu ya, supaya kita bisa saling mensupport konten kreator taksol dan ojol tuh bisa lebih maju lagi, bisa lebih rame lagi viewsnya. Nah gue ada kurang lebih 5 tips ya. Tips nomor 1 dari gue adalah perhatikan judul sama thumbnail kalian ya. Judul sama thumbnail itu menurut gue udah ibarat sampul di buku. Jadi kalau kita datang ke toko buku, udah otomatis yang menarik kita untuk mengambil buku itu kan paling nomor 1 adalah sampulnya. Kalau sampulnya itu aja udah menarik, bagus, udah otomatis akan menarik orang untuk melihat. Nah itu bisa diaplikasikan juga di dunia YouTube. Kalau menurut gue, kalian harus bikin judul yang menarik. Yang menarik di sini itu adalah menarik rasa penasaran ya, memancing rasa penasaran orang untuk menonton gitu. Kalau misalkan kayak kita nih jadi taksi online, kita pikirkan apa sih yang membuat orang penasaran gitu. Kalau yang ada di pikiran gue itu, orang awam pasti kan penasaran, gimana sih rasanya jadi taksi online. Kedua, berapa sih penghasilan yang bisa didapatkan taksi online? Mungkin selama sehari atau selama sebulan. Dan masih banyak pertanyaan lain. Makanya kalau dari judul, gue selalu memberikan sesuatu pertanyaan yang memancing ya. Memancing rasa penasaran orang. Jadi orang itu tertarik untuk mengklik YouTube kita atau video kita. Seperti misalkan kalian itu pemain tupo ya. Misalkan kalau tupo itu kan kita anggap dari jam kerja simple banget. Sebentar banget, dari jam 3 sampai jam 8, jam 9 itu kalau tupo atau poinnya tercapai, itu kan penghasilan kita bisa sampai tembus 300.000, 400.000 lah ya. Nah dari situ kalian coba kasih judulnya itu, berapa sih penghasilan taksi online selama 4 jam di Jakarta? Bisa tembus 300.000 pakai tanda tanya. Nah jadi kan kalau seperti itu orang-orang awam akan penasaran gitu. Begitu ngeliat, taksi online kerja 4 jam bisa tembus 400.000, asik juga ya, cobalah tonton. Lalu berikutnya, selain membuat judul yang menarik ya, kalian juga harus perhatikan kata-kata yang kalian pakai di judul. Kalau kata-katanya itu nggak baku, itu kan biasanya tidak cari di keywords atau di search engine internet. Makanya usahakan pakai judul itu, kalian pikirkan keywordnya, kata-katanya itu yang akan dicari orang. Jangan gunakan kata-kata yang nggak baku atau kata-kata gaul yang jarang digunakan orang di judul. Karena dengan menggunakan kata-kata baku atau kata-kata yang udah sering dipakai sama orang gitu ya, jadi itu akan membuat video kalian akan lebih mudah kecari. Misalkan orang, kayak misalkan hari ini nih, ada kata-kata rungkat. Rungkat itu kan belakangan ini kan lagi tren banget kan. Kalau kalian masukin itu di judul rungkat, udah otomatis semua orang yang mengetik rungkat itu kemungkinan besar video kalian akan dialihkan ke dia gitu. Karena kan ada relevansinya rungkat. Intinya tuh di judul kalian jangan gunakan kata-kata yang jarang dipakai orang gitu loh. Maksud gue jarangnya itu dalam artian jarang orang ketik untuk cari. Gunakan atau pikirkan kata-kata di judul itu nggak harus kata baku ya. Gunakan kata-kata di judul yang sering dipakai orang gitu. Jadi kayak misalkan ya itu rungkat, kalian masukin di judul. Kalau misalkan yang jarang dipakai orang kan kayak misalkan kita nih kan taksi online ya, mondar mandir gitu kan, kita sering bilangnya tektokan. Itu kan jarang orang mengetik tektokan di search engine tuh jarang gitu. Makanya kalau bisa untuk kata-kata yang jarang dipakai
atau diucapkan orang atau dipakai sama orang atau dicari sama orang, itu kalian letakkannya di thumbnail, bukan di judul. Letakkan kata-kata yang sering dipakai orang itu di judul supaya video kalian tuh kecari di search engine. Lalu masuk ke thumbnail. Nah, thumbnail ini kalian bisa gunakan sebagai extension atau perpanjangan dari judul kalian. Kalau kalian udah bikin video kan kalian tahu ya, kita hanya dibatasi atau dilimitasi hanya 100 huruf di judul. Dari situ kan udah otomatis kalau kalian itu ingin ngomong lebih dari 100 huruf itu udah nggak bisa di judul. Makanya gunakan si thumbnail ini atau sampul dari video kalian itu sebagai extension dari judul. Nah, untuk kata-kata gaul yang kalian mau gunakan, yang mungkin jarang dipakai sama orang lain, kalian bisa masukin di thumbnail. Kalau untuk membuat thumbnail yang cukup menarik, kalian bisa gunakan aplikasi yang namanya Canva. Di situ udah banyak banget template-nya, kalian bisa tinggal pilih yang mana yang cocok dengan selera kalian. Lalu kalian tinggal rubah-rubah sedikit lah, kayak misalkan fotonya, atau kalian rubah kalimatnya, atau desainnya pun kalian bisa rubah-rubah sedikit dari default yang kalian pilih. Jadi ya kalian bisa eksplorasi sendirilah. Download aja aplikasi Canva di Android ada, Apple ada, bahkan di desktop pun ada di PC. Tips nomor 2, bagaimana bikin orang supaya betah nontonnya. Itu juga salah satu kunci. Jadi kalau orang udah tertarik ngeklik, ya kan, karena dia tertarik gitu loh, penasaran nih video apa, dan video kalian tuh sepanjang video tuh datar aja, kayak nggak ada apa-apanya gitu, orang akan cepet bosen dan ketertarikan itu jadi sia-sia. Nah, tips nomor 2 yang paling penting menurut gue adalah audio ya, dari faktor atau sektor audio. Jadi kalau misalkan kalau kalian perhatikan kayak gue ngevlog seperti ini ya, lagi ngobrol atau lagi ngomong atau lagi speech, gue akan kasih background music yang sesuai dengan situasi dan suasana di videonya. Jangan terlalu gede, jadi suara kalian tuh akan tetap terdengar jelas, tapi si penonton juga akan tetap mendengar sayup-sayup tuh kayak audio yang enak gitu. Jadi pemilihan lagunya juga kalian harus sesuaikan dengan apa yang terjadi di videonya. Contohnya kayak gini, kalau gue lagi ngevlog, lagi nge-speech, gue biasanya kasih audio background music gitu yang genrenya itu seperti jazz, terus pop, lalu akustik, dan lain-lain. Kalian bisa eksplorasi sendiri ya. Atau kalian bisa kasih background musicnya itu kalau lagi, misalkan gue kan suka ngasih lihat jalanan gitu ya, kalau lagi habis pick up penumpang, footage-nya kan langsung ke jalanan. Dari situ juga gue akan pisah-pisah. Misalkan jalanannya itu banyak gedung-gedung tinggi, terus suasananya juga udah sunset, itu gue akan kasih lagu-lagu yang agak mellow gitu. Gue akan masukin lagu-lagu yang sesuai dengan suasana si footage-nya. Kayak tadi kalau lagi sunset gitu, lagi santai, kalem, jalanannya kosong, menikmati perjalanan, gue akan kasih background music yang agak slow, mellow. Lalu kalau untuk suasananya lagi hektik ya, lagi rush hour gitu, macet, terus mengarungi gang-gang kecil lah, biasanya akan gue kasih background music yang agak impulsif ya. Jadi video kalian nyambung gitu. Jangan videonya footage-nya tuh lagi hektik, terus lagi cepet-cepet gitu ya, terus apalagi kalian fast forward, tapi kalian pakai lagunya yang mellow gitu, nggak nyambung. Nanti si penonton akan secara nggak langsung tuh dia langsung bingung. Kalau menurut gue sih gitu ya. Kita tuh kalau nonton, mata sama kuping yang didengar tuh beda, itu kita jadi bingung guys. Dan kalau kebingungan itu muncul, biasanya kita, aduh apa sih nih video, males nontonnya, udah video kalian akan langsung di close gitu, akan di skip. Kalau kalian ingin mencari lagu, YouTube ini kan memberlakukan yang namanya copyright ya, copyright claim. Jadi kita nggak bisa sembarangan pakai lagu orang untuk dipakai di video kita. Biasanya gue akan mencari lagu yang non copyright music. Jadi kalian kalau cari lagu tuh, misalkan genrenya dulu di depan, lalu belakangnya kalian tambahin non copyright music. Jadi misalkan kayak tadi gue bilang, kita butuh lagu yang upbeat, yang cheerful, kalian tambahin upbeat non copyright music. Itu akan muncul semua lagu-lagu yang bisa dipakai. Atau misalkan kalian cari lagu yang chill gitu, yang relaxing atau yang slow, yang mellow, kalian bisa cari, biasanya gue chill background music.
chill non copyright music gitu. Atau kalian bisa cari juga chill background music non copyright. Pokoknya kalian includein aja si non copyrightnya. Nah dari situ kalian akan dapat lagu-lagu yang bisa dipakai di video kalian di YouTube. Tapi jangan lupa ya, biasa kalau yang non copyright music ini kalian perlu mengincludekan atau mengkredit si artis atau si pembuat lagunya. Kalian harus perhatikan di caption di setiap lagu. Misalkan seperti kalian lagu-lagu yang enak tuh dari Ikson ya. Kalian bisa buka kayak misalkan Ikson Paradise. Kalian cek di captionnya. Mereka pasti akan bilang, feel free to use this music, but you have to include atau you have to credit the artist atau the song artist atau the author. Nanti di bawahnya ada tuh song by siapa, terus linknya apa. Nah kalian copy, kalian masukkan di caption video kalian. Tips nomor 3 supaya orang itu atau viewers lebih betah nonton video kalian, gunakan image atau video itu yang high definition. Jadi yang bersih lah istilahnya ya. Kalian bisa gunakan trik itu upscaling video. Jadi kalian take di handphone kalian dalam format 1080p aja. Lalu nanti pada saat ekspor, kalian ekspor as 4K. Jadi video kalian akan terupscale dari 1080p ke 4K. Walaupun memang tidak jadi real 4K ya, tapi at least dari 1080p itu akan ada slight difference atau peningkatan di kualitas video kalian. Tapi kalau soal yang upscaling ini memang pro dan kontra ya. Ada beberapa orang yang bilang upscaling ini nggak berguna atau nggak berfungsi. Hanya ningkatin storage atau makan storage. Tapi it works for me. Jadi disclaimer ya, semua tips yang gue jabarkan dari tips 1 sampai 3 itu semua berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pribadi gue ya. Jadi misalkan menurut kalian apa yang gue share itu ada yang salah, tolong dikoreksi. Jika ada yang kurang, mohon ditambahkan aja guys di kolom komentar ya. Masih seputar video ya, atau kualitas gambar. Gue biasa ngedit itu memakai software-software di desktop. Karena jadi lebih akurat ya, bisa ngekat-ngekatnya dan lebih fleksibel. Nah, gue mau share software yang gue pakai untuk video editing. Di desktop, kalian bisa pakai itu DaVinci Resolve. Itu free ya. DaVinci Resolve ini ada yang pro. Nah, yang pro itu baru yang bayar. Kalian untuk sebagai editing video standar gitu, kalian bisa pakai DaVinci Resolve yang biasa saja. Lalu nomor 2, gue juga suka pakai Adobe Final Cut Pro. Lalu yang nomor 3 itu biasa gue suka pakai juga CapCut PC. CapCut ini juga lumayan loh. Cuman yang gue perhatikan hasil exporting CapCut sama hasil exporting dari 2 video editing ini lebih bagus guys. Yang DaVinci Resolve sama si Final Cut Pro. Kalau yang CapCut ini walaupun sama-sama diekspor as 4K, CapCut ini agak kurang. Ya udah guys, segitu dulu video buat kali ini ya. Semoga tips yang gue kasih tahu, yang gue sharing itu bisa bermanfaat dan bisa memajukan kita nih sesama driver online dan bukan hanya driver ya, tapi ojek online juga yang lagi berjuang ya, karena kan orderan ini semakin lama semakin menipis mungkin ya. Jadi kalian mencari tambahan dengan membuat video YouTube. Gua harap dengan tips yang gua sharing ini, video-video YouTube yang kalian buat atau konten-konten yang kalian buat tuh bisa lebih rame lagi gitu. Jadi kita bisa maju bareng-bareng semuanya. That's all for today guys. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye.